Halo semuanya, kami dari Kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Shalomita Periskila Bento. Nama saya Agnes Karnasi Tanggang. Di sini kami akan menjelaskan mengenai jaminan-jaminan dalam hukum ekonomi. Selamat menyaksikan. Shalom, kamu tau gak sih perjanjian umum itu apa? Aku bantu jelasin ya. Jadi, yang dimaksud dengan jaminan umum adalah benda yang dapat dijadikan pelunasan apabila memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, benda tersebut bersifat ekonomis atau dapat dinilai dengan uang. Yang kedua adalah benda tersebut memiliki hak yang dapat dipindah tangankan kepada pihak lain. Oh gitu. Tapi kalau perjanjian khusus itu apa? Jadi aku bantu jelasin ya. Mortgage atau jaminan perseorangan ialah jaminan yang memiliki sifat perorangan. Jaminan ini lahir dari perjanjian prinsipnya yang dapat dipertahankan oleh orang-orang yang terikat dalam perjanjiannya. Misalnya perjanjian penanggungan. Terakhir deh, Shalom. Tadi kan kamu udah jelasin perjanjian umum sama perjanjian khusus. Nah, ada satu lagi nih yang aku kurang tahu perjanjiannya, yaitu perjanjian asesor. Perjanjian asesor itu apa ya? Oke, jadi yang dimaksud dengan perjanjian asesor ialah perjanjian yang bersifat tambahan dari perjanjian pokoknya, yakni perjanjian utang piutang, atau bisa dibilang perjanjian kredit. Nah, berhubung dari tadi aku udah menjelaskan ke kamu tentang jaminan ataupun perjanjian-perjanjian, sekarang aku mau tanya sama kamu. Dalam jaminan khusus, itu terdapat beberapa jenis. Nah, coba kamu sebutkan definisinya, dasar hukumnya, ataupun objek dan letak objek, entah itu di penguasaan debitor atau kreditor. Aku mau jelasin nih, di jaminan khusus itu ada 5. Yang pertama ada gadai, yang kedua ada fidusia, yang ketiga ada hipotik, yang keempat ada hak tanggungan, dan yang kelima ada resi gudang. Aku mau jelasin yang gadai dulu. Nah, definisi gadai itu adalah benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Dasar hukum gadai terdapat di dalam pasal 1150 sampai 1160 KUH Perdata. Objek gadai itu semua benda bergerak pada dasarnya bisa digadaikan. Contohnya seperti emas, HP, dan lain-lain. Selanjutnya ada hipotik. Hipotik itu definisinya bersifat asesor, yaitu seperti halnya dengan gadai, dan objeknya benda-benda tetap. Dasar hukum hipotik terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Objek hipotek itu seperti kapal laut. Yang selanjutnya ada fidusia. Fidusia itu merupakan suatu perjanjian asesor antara debitor dan kreditor yang isinya penyerahan hak milik secara kepercayaan atas benda bergerak milik debitor kepada kreditor. Dasar hukum fidusia terdapat di dalam Nomor 42 Tahun 1999. Objek fidusia adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun yang tidak bergerak. Selanjutnya juga ada hak tanggungan. Definisi hak tanggungan itu adalah hak jaminan atas tanah yang dibebankan. Dasar hukum hak tanggungan terdapat di pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan atau UU AT. Objek hak tanggungan adalah rumah susun dan hak milik. Dan yang terakhir itu ada resi gudang, Shalom. Definisi resi gudang itu adalah dokumen yang diterbitkan oleh lembaga penyelenggara gudang yang terdaftar yang menyatakan bahwa barang tertentu telah disimpan di gudang tersebut dan barang tersebut menjadi milik pemegang resi. Dasar hukum resi gudang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang sistem resi gudang. Objek resi gudang itu contohnya seperti gudang. Jadi seperti itu, Shalom. Oh, jadi begitu. Baiklah, dapat diterima. Terima kasih ya atas penjelasannya. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga dapat berguna bagi teman-teman di sini ya. Dadah.